kabar kalian semua? Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus berterima kasih karena kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti pembelajaran kita hari ini dengan baik. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini Ibu akan absen. Siapa saja yang tidak masuk hari ini? Oh, masuk semua. Pintar sekali kalian, baik, anak-anak baik. Selanjutnya kita akan nyanyi lagu Garuda Pancasila. Dimulai dari hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Selanjutnya, Ibu akan menyampaikan satu pesan buat kalian. Hari ini Ibu akan menugaskan kalian untuk meliterasi dulu sebelum ke inti pembelajaran. Kalian boleh membaca apapun, bukunya tentang sejarah, tentang tokoh atau dongeng, apapun yang buku kalian punya, dan dibawa hari ini ke sekolah kalian baca. Ibu kasih waktu 10 menit. Oke anak-anak? Anak, perhatikan dulu gambar di depan. Dibuka buku tematiknya ya. Apakah kalian semua bawa buku tematik? Baik, pintar sekali. Pada bawah ya. Selanjutnya kita akan membaca dulu. Nah, buka ya subtema 1, organ gerak hewan. Baca bareng-bareng ya. Hari Minggu adalah hari libur sekolah. Namun, demikian menurut Edo, hari Minggu bukanlah hari yang harus dilewatkan begitu saja. Sejumlah rencana telah dia persiapkan, mulai dari memenuhi ajakan Beni untuk berlatih berenang, menemani Lani membeli buku, hingga pergi ke kandang kelinci. Dari sejumlah rencana tersebut, Edo lebih memilih untuk pergi ke kandang kelinci. Setelah membantu ibu membersihkan rumah, Edo pamit untuk berkunjung ke rumah Pak Rudi. Pak Rudi adalah peternak kelinci yang sukses di kampungnya. Kandang kelinci sangat luas, terletak di pekarangan belakang rumah. Nah, ini gambar apa sih anak-anak? Ini adalah gambar seekor kelinci. Selanjutnya, Pak Rudi sedang sarapan di serambi belakang rumah dekat kandang kelinci. Serambi itu terbuka sehingga pemandangannya sangat luas. Udara pagi juga dapat leluasa masuk. Selesai sarapan, Pak Rudi mengajak Edo untuk melihat kandang kelinci. Edo senang sekali. Dia melihat kelinci meloncat-loncat saling berkejar-kejaran. Kamu terlihat senang sekali, Edo, kata Pak Rudi. Benar, Pak Rudi. Saya senang memperhatikan kelinci-kelinci yang lincah meloncat ke sana kemari, jawab Edo. Memang demikian, Edo. Kelinci dapat meloncat-loncat dan berlari seperti tidak pernah lelah karena memiliki organ gerak yang kuat, kata Pak Rudi. Nah,
Coba kalian perhatikan ini percakapannya. Pak, lucu ya, kelinci-kelinci itu bulunya tebal dan gerak-geriknya lincah. Kenapa kelinci bisa meloncat dan berlari dengan lincah seperti itu ya? Benar, kelinci dapat bergerak lincah karena didukung oleh organ-organ geraknya. Pada dasarnya, organ gerak kelinci serta hewan lainnya hampir sama dengan organ gerak manusia. Tanpa organ gerak, kita tidak bisa melakukan kegiatan apapun. Oke anak-anak, dibuka dulu buku tematiknya halaman 3. Di situ ada ayo membaca. Ayo kita baca bareng-bareng lagi ya. Organ gerak manusia dan hewan. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada 2 macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua gerak ini akan bekerja sama dengan melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Tulang disebut alat gerak aktif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Tanpa adanya alat gerak aktif yang mempengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Walaupun merupakan alat gerak pasif, akan tetapi tulang mempunyai peranan yang sangat besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat ototnya menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Ayo anak-anak, dibuka halaman 4. Ibu kasih tugas, ayo berlatih. Di situ ada teks berjudul organ gerak dan hewan, terdiri atas 5 paragraf. Nah, masing-masing dari paragraf tersusun dari ide atau gagasan pokok ditambah dengan kalimat-kalimat pengembang. Kalian tahu nggak sih ide pokok itu apa? Ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Ide pokok disajikan ke dalam bentuk kalimat utama. Kalimat yang utama itu memuat ide pokok ini bisa berada di awal paragraf, di tengah paragraf, dan di akhir paragraf. Contohnya paragraf 1, coba kita lihat ide pokoknya. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Kalimat pengembangnya itu, secara umum gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh makhluk hidup. Coba kalian kerjakan ya di tabel tersebut, paragraf 2, 3, 4, dan 5. Ibu kasih waktu 10 menit untuk kalian bekerja kelompok. Selamat mengerjakan anak-anak. Apakah kalian sudah selesai? Pintar. Lagi kerjain ya. Ayo menulis di halaman 5. Nah, halaman 5 itu kembangkan ide-ide pokok berikut menjadi sebuah paragraf. Ibu kasih contoh. Organ gerak terdiri atas 2 macam. Nah, kalian sebutin kan, bisa organ gerak pasif dan organ gerak aktif seperti tulang dan otot.
Kalian kerjainnya secara berkelompok ya. Dilanjutkan dengan ayo berdiskusi di halaman 6. Kamu sudah berhasil menentukan ide pokok dari masing-masing paragraf bacaan organ gerak manusia dan hewan di atas. Sekarang coba diskusikan dengan temanmu tentang ide pokok atau suatu bacaan. Nah, pengertian ide pokok tuh apa sih? Tadi udah Ibu jelaskan. Nah, fungsinya menurut kalian apa? Coba didiskusikan, dan cara menentukan ide pokok bacaannya seperti apa didiskusikan bersama temanmu ya. Dan tulisin kesimpulannya tuh apa aja. Ayo anak-anak, apakah kalian sudah selesai semua? Saatnya kita mengkoreksi jawabannya ya. Dibuka halaman 4, jawaban ayo berlatih. Perhatikan di papan tulis ada paragraf kedua. Ide pokoknya yaitu gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak tersusun dalam sistem gerak. Kalimat pengembangnya yaitu organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Lalu di paragraf ketiga ada ide pokok. Organ gerak manusia dan hewan memiliki kesamaan, yakni tulang dan otot. Kalimat pengembangnya yaitu alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Selanjutnya ada paragraf keempat. Ide pokoknya yaitu tulang merupakan alat gerak pasif. Kalimat pengembangnya yaitu tanpa adanya alat gerak aktif yang mempengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Paragraf kelima, ide pokoknya yaitu otot merupakan alat gerak aktif. Kalimat pengembangnya yaitu pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Selanjutnya di halaman 5 kita koreksi. Oke anak-anak, selanjutnya kita akan mengkoreksi jawaban ayo menulis di halaman 5. Yang pertama, paragraf 1. Organ gerak manusia dan hewan terdiri dari dua macam. Ada organ gerak pasif yaitu tulang. Ada juga organ gerak aktif yakni otot. Tulang dan otot memiliki fungsi masing-masing dalam sistem gerak manusia dan hewan. Paragraf kedua, organ gerak banyak sekali fungsinya. Dengan organ gerak kita dapat melakukan gerakan-gerakan dalam kegiatan sehari-hari, misalnya berjalan, berlari, memanjat, memegang, berenang, menggenggam, menoleh, dan lain-lain. Selanjutnya di paragraf ketiga, tanpa organ gerak manusia tidak akan bisa melakukan gerakan apa-apa. Manusia tidak akan bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Hal ini dikarenakan organ gerak adalah sistem yang meneruskan perintah dari otak dalam mengendalikan gerakan, baik gerakan-gerakan spontan karena adanya rangsangan dari luar maupun gerakan-gerakan terencana. Sampai sini ada yang ditanyakan tentang pembelajaran kita hari ini? Sudah paham semua ya, Ibu harap. Oke anak-anak, sekian pembelajaran dari Ibu hari ini. Kalau misalkan kalian ingin bertanya, besok kita ketemu di pertemuan selanjutnya. Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini, kita jadi tahu organ gerak
pada manusia dan hewan memiliki kesamaan, yaitu ada alat gerak pasif dan alat gerak aktif. Alat gerak pasif yakni tulang, sedangkan alat gerak aktif yakni otot. Keduanya memiliki kesamaan fungsi. Oke, sebelum kita pulang, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, hari ini cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Ibu ingin menyanyikan lagu daerah. Lagu apa sih? Anak-anak ada yang bisa? Oke, kita nyanyi lagu Halo Halo Bandung ya. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengannya. Sekarang telah menjadi lautan api, mari bung rebut kembali. Oke anak-anak, jangan lupa sampai rumah cuci kaki, cuci tangan, salam sama orang tua, tidur siang, jangan lupa sholat dulu ya. Sekian pembelajaran dari ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.